Assalamualaikum. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, ada yang tahu kita akan belajar materi apa? Ya, banyak benar Al-Quran hadis. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan mim sukun dalam ilmu tajwid. Nah, kenapa sih kita penting belajar ilmu tajwid? Nah, benar, karena dengan kita memahami dan mempelajari hukum bacaan tajwid, maka kita akan membaca Al-Quran dengan baik dan sesuai dengan kaidahnya. Baik, ada salah satu hadis Rasulullah. Boleh dibaca bareng-bareng? 1, 2, 3. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati. Artinya? Bagi para pembacanya. Nah, Rasulullah bersabda bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Quran ini maka akan datang syafaat bagi para pembacanya. Nah kan kita kadang sibuk ya sama handphone, kemudian bermain game, scroll media sosial berjam-jam. Nah jadi kita kadang lupa untuk membaca Al-Quran. Padahal membaca Al-Quran itu bukan hanya mendapatkan pahala, tapi kita juga akan ditolong sama Al-Quran karena kita rajin membaca. Nah Rasulullah juga berkata bahwasanya satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca alif lam mim aja itu dapat 30 kebaikan. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu idgham mimi. Nah, idgham menurut bahasa adalah memasukkan atau mentasydidkan, sedangkan mimi atau disebut juga idgham mutamatsilain menurut bahasa adalah dua huruf yang sama. Jadi secara istilah idgham mimi itu adalah memasukkan atau mentasydidkan dua huruf yang sama menjadi satu huruf. Nah, idgham mimi terjadi apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim setelahnya. Nah, cara membacanya itu dengan dileburkan dan dengung, gunnah atau dua harokat. Nah, contoh ibu contohkan yang pertama annahum mab'utsun. Jadi ditekan terlebih dahulu, mim sukun bertemu dengan mim ditekan dua harokat. Coba contoh yang kedua dibaca bareng-bareng. Yang terakhir atau amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Coba yang terakhir ada berapa hukum idgham mimi? Yang mana? Yang kedua? Min?
Kemudian yang kedua ada idhar syafawi. Idhar itu artinya jelas atau terang, sedangkan syafawi berasal dari kata syafatun, artinya bibir. Jadi yang dinamakan idhar syafawi adalah membunyikan lafal atau bacaan dengan jelas tanpa dengung serta dengan merapatkan kedua bibir. Nah, idhar syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 26 selain huruf mim dan ba. Nah, contohnya yang pertama ada di surat Al-Fatihah. Ibu contohkan langsung ya, an'amta. Jadi tidak ada guna. Jelas dibaca dengan jelas. Coba contoh yang kedua, Mbak Mona. Langsung saja, naumakum subatan. Coba contoh yang ketiga, Mbak Etika. Yang ketiga ada bacaan ikfa syafawi. Ikfa syafawi menurut istilah adalah membunyikan lafal atau bacaan dengan samar-samar di antara dua bibir dan dibaca dengan dengung. Nah, hukum bacaan disebut ikfa syafawi adalah ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, cara membaca hukum ikfa yaitu samar-samar di antara dua bibir dan disertai dengan dengung. Nah, baik. Untuk contohnya ada di surat An-Nazi'at ayat 14. Fa'idahum bisahirah. Yuk coba bareng-bareng contoh kedua. 1, 2, 3. Wa ma sahibukum bimajnun. Terakhir Mbak Zakia. Kemudian kesimpulannya, dalam membaca Al-Quran terdapat hukum bacaan mim sukun yang perlu diperhatikan agar bacaan menjadi benar dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, 3 hukum bacaan tersebut adalah idgham mimi, yaitu terjadi jika mim sukun bertemu dengan huruf mim dibaca dileburkan disertai dengan dengung atau gunnah, seperti innahum mab'usun. Kemudian idhar syafawi terjadi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, dibacanya jelas dan terang tanpa dengung seperti hum fiha. Kemudian yang terakhir ada ikfa syafawi terjadi jika mim sukun bertemu dengan huruf ba dibaca sama dan dengung di antara dua bibir seperti inna rabbahum bihim. Sebelum ibu tutup, coba dibuka Qur'annya surat Al-Muzammil ayat 20. Iya. Al-Muzammil. Iya. Ayat terakhir. Iya. Sudah? Coba dianalisis mana hukum bacaan idgham mimi dan kawan-kawan. Ada berapa? Yang mana? Coba dibacakan. Terus yang kedua? Ini sudah tahu yang mana bagiannya idgham mimi tadi? Nah, kemudian contoh yang kedua ada di surat Al-Ma'un ayat 7.
Tayamna. Ayat berapa? Oh ya, 7. Mim sukun bertemu dengan huruf nun. Nah, yang terakhir surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat ke-33. Tiga puluh 30 Al-Ma'arij. Yuk dibaca bareng-bareng kalau sudah. 33. Iya. Al-Haqqah 29. Sudah? Iya, benar. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Walladzina hum bi syahadatihim imun. Baik, ada yang mau bertanya? Idgham mimi. Idgham mimi, mim sukun bertemu mim. Kalau yang bertemu ba itu ikhfa syafawi. Tadi yang Mbak Mona sebutin di surat Baik, sudah paham semuanya? Nah, semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa dibaca Qur'annya. Disempatkan untuk membaca. Baik, sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.